شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك أسفى الأسفياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام
في القيامة السلام عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك
rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tanpa pula kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil akhir. Baiklah, kita masuki saja acara pertama, yakni pembukaan. Untuk membuka acara, lebih afdalnya kita mintakan kepada Ustaz, pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Allah Al Ghafur fi Maulid Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kama nawa Syekh Nafi al-Adani. Wa kama nawa Syekh Habib Abdul Qadir Ahmad As-Sakr. Wa kama nawa Ustazna Syekh Haidar Al-Masih Rahimahullah. Wa kama nawa Ustazna Al-Alamin. Wa kama Syekh Al-Shabaji. Allahumma khalihatina fi niyatina wa a'malana fi a'malina wa akhlaqana fi akhlaqina. ومهبتنا في مهبته المقصرة لتصديق إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cara selanjutnya yakni mendengarkan pembacaan kitab suci Al-Quran, di mana yang akan dibacakan oleh saudara kita Ahmad Yani Solihin. Pada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara Ahmad Jadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kita semua. Kita lanjutkan cara selanjutnya, yakni mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Muhammad Isfanur. Ustaz, kami persilakan. وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dan saya cintai dan saya muliakan segenap para alim ulama, tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, guru-guru ngaji, dan segenap para asatidz, para ustaz. Dan saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan sayang serta penghormatan kita kepada mereka, dan kita wujudkan dengan kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan panjang umur buat guru-guru kita, para alim ulama, guru-guru agama, dan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki mereka yang seluas-luasnya. Pun juga yang ulun hormati pula segenap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, wabil khusus kepanitiaan daripada musalla dan peringatan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita doakan juga mudah-mudahan mereka mendapat hal yang sama sebagaimana kita mendoakan para guru-guru kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, teringat oleh ulun sebuah ayat Al-Quran yang Allah katakan, maka rabbuka liyuhlikal qura bizulmin
wa ahluha muslihun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, Pak, Nabi Muhammad itu bercerita kepada sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu di masa Nabiullah Musa alaihissalam, di masa Nabiullah Musa ada satu kampung, Pak, yang kampung itu penuh dengan kemaksiatan. Tidak ada ketaatan sama sekali. Semuanya ada. Apapun bentuk jenis kemaksiatannya di kampung itu ada, berarti. Itu kejadian di zaman Nabi Musa. Tatkala Allah turunkan ayat tadi, Nabi bercerita. Kemudian kata Rasul, saking banyaknya maksiat pada waktu itu, Allah perintahkan satu malaikat turun ke bumi untuk menghancurkan kampung itu pada malam hari. Turun di malaikat. Waktu hendak menghancurkan kampung, yang kampung tadi dan semuanya maksiat ada satu rumah, Pak, yang rumah itu mengeluarkan cahaya yang cahayanya menembus lapisan langit. Terjadi malaikat melihat itu, ternyata setelah dilihat ada orang yang saleh, ada orang yang ahli ibadah yang sedang sujud di malam itu. Malaikat tadi naik ke langit kembali kepada Allah. Katanya mengadu kepada Allah bahwa di kampung itu ternyata masih ada kebaikan, masih ada orang saleh di kampung itu. Kata Allah apa kepada malaikat? Wahai malaikat, anzil wa ahlik min baitihi. Kata Allah, wahai malaikat, turun lagi, hancurkan kampung itu, dan mulailah kau menghancurkan kampung itu di rumah orang yang saleh itu yang pertama kali dihancurkan. Ini Pak, artinya tukang kita mungkin yang bertanya, kenapa orang soleh ini tidak ada manfaat seolah-olah di hadapan Allah? Ayat tadi Allah mengatakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura, tidaklah Allah akan menghancurkan sebuah kampung liyuhlikal qura bidzulmin, dengan kezaliman yang mereka lakukan, wa ahluha, sedangkan penduduknya masih ada orang yang musleh. Musleh itu beda dengan yang soleh. Kalau soleh itu tidak bisa masih menahan dari murkanya Allah. Kesolehan tidak bisa, tetap Allah hancurkan. Terjadi zaman Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, Allah menahan murka kalau di kampung itu ada yang musleh, bukan yang soleh. Soleh belum cukup. Apa perbedaan antara saleh dan musleh? Kalau saleh itu, Pak, saleh itu adalah orang yang beribadah hanya untuk dirinya. Itu disebut dengan saleh. Di kampung di zaman Nabi Musa itu dia beribadah, tapi dia tidak pernah mengajak orang-orang sekeliling. Tidak pernah mengajak tetangganya. Tidak pernah mengajak saudaranya yang lain untuk beribadah kepada Allah. Dia asik dengan sendirinya. Itu tidak bisa menahan murka Allah. Tetapi musleh adalah orang yang dia taat kepada Allah dan tidak cukup dia ngajak orang lain untuk melakukan ketaatan. Hari ini, Pak, alhamdulillah, berkat panitia mobil khusus, inisiatif dari masyarakat di sini. Kita ini kalau ada undangan mungkin ada yang keperumahan, yalah, ada yang tahap macam-macam. Itu kan kita ada yang guring. Tapi berkat keinginan mereka untuk mengagungkan Nabi Muhammad, kita pada hari ini duduk. Ya mungkin kita ada yang sambil ngantuk, tetapi hati kita tetap masih diingatkan dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini, Pak, adalah kebaikan mereka. Niat hati dari mereka mengajak kita melakukan kebaikan. Tentunya ini sangat kita yakini akan menahan murka dari Allah Subhanahu wa taala di kampung ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan kampungnya
merahmat untuk kampung ini dan penduduknya, dan kita yang hadir di sini pun mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Di hadapan Allah, sebuah majelis, sebuah perkumpulan, nilainya bukan yang kaya Pak yang ada. Artinya banyak yang sugih di majelis itu terus tinggi derajatnya di hadapan Allah. Kalau yang kaya yang mendapat tempat di hadapan Allah, niscaya Pak, Qarun itu tidak akan pernah binasa, karena Qarun pemilik kekayaan di dunia ini. Tetapi Allah binasakan, karena kekayaan bagi Allah bukan tempat kemuliaan. Nilai sebuah majelis bukan yang berpangkat ataupun pejabat. Kalau yang berpangkat atau pejabat yang hadir terus tinggi majelis itu di hadapan Allah, kerajaan Fir'aun itu tidak akan pernah hancur. Dia seorang raja, tetapi Allah binasa. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Nilai sebuah majelis itu akan tinggi di hadapan Allah kalau yang kita ceritakan adalah orang yang paling tinggi di hadapan Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai majelis ini akan mulia di hadapan Allah kalau kita bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pada hari ini Pak, hadir di acara yang mulia, pada perayaan yang mulia, mengingat orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita jangan termasuk orang yang mengotori majelis ini dengan cerita-cerita yang tidak bernisbatkan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada cerita yang pantas kita ceritakan di majelis yang mulia ini kecuali cerita tentang dirinya, karena cerita itu tidak akan ada yang pernah mengalahi daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi Muhammad tidak akan bisa disaingi. Kehidupan Nabi Muhammad itu tidak akan pernah bisa disaingi dan ditandingi oleh kisah-kisah atau cerita-cerita kehidupan siapa. Jadi apapun yang bernisbat kepada Nabi Muhammad itu pasti yang terbaik, tidak akan pernah ada. Makanya ulama mencatat, karena dikatakan oleh para ulama sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad tidak akan bisa ditandingi hebatnya. Bayangnya, kata para ulama, dua ini salah satu bukti saja biar kita tambah yakin. Dua syair yang ada dari Nabi sampai sekarang dan tidak bisa dirubah. Kalau kita ubah dalam ini, yang pertama Pak, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu baik pernah didengar oleh Nabi Muhammad. Lagu itu lagu zaman Nabi, sehingga sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi tidak boleh ada lagi yang menandingi kehebatannya. Yang ganti lagu itu terjadi raya. Nah, ini satu bukti sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi itu pasti yang mulia. Yang kedua, mungkin Anda sedang anak-anak untuk maulid mengganti merubah sedikit lagunya, tapi tidak menyamai. Yang kedua, Tala'al badru alaina, Tala'al badru alaina, itu dibaca oleh suku Hadraj tatkala menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Biar ganti lagi lagu Jablay karena sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi itu tidak akan pernah bisa ditandingi. Ini menunjukkan Pak, min aina abda'a wa hadisun dharam la sya'ru yaqsifuhu walal kalam. Dari manapun kita bercerita Nabi Muhammad, ceritanya pasti akan membuat kita gila. Maksudnya gila di sini akan membuat kita kagum. La sya'ru yaqsifuhu walal kalam. Syair tidak akan pernah bisa mensifati Nabi Muhammad, dan pulpen tidak akan pernah bisa mencatat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik
Ya kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sekarang tidak lepas daripada pembicaraan kemuliaan di Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jangan sampai lisan kita ini menghinakan majelis ini dengan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak sama sekali berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innama bu'istu rahmatan wa muhdah. Kata Nabi, aku ini diutus untuk kalian sebagai rahmat dari Allah, wa muhdah, dan sebagai hadiah dari Allah untuk kita. Nabi itu posisi beliau semacam itu di hadapan kita. Di sini kita ingin memahami bagaimana posisi Rasul sebagai rahmat bagi kita. Di dalam kehidupan Nabi mengajarkan kasih sayang. Nabi itu mengajarkan kita kasih sayang. Kenapa? Karena pada waktu itu orang Arab tidak mengenal yang namanya kasih sayang. Orang Arab tidak tahu kasih sayang. Nabi Muhammad membawa kasih sayang. Makanya kita kalau ingin niru Nabi Muhammad, kasih sayang, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rasul itu pernah marah. Wa idza dhayya'a haqqullah lam yakun ahadun bighadabi. Kalau hukum Allah yang dihinakan, Nabi akan marah. Tetapi marah Nabi Pak tidak bisa ditiru. Tidak bisa ditiru. Kalau kita marah-marah, niru Nabi, dapatkan. Kita ini marahnya nafsu. Dahulu pernah Pak, Sayyidina Umar. Kata kita punya guru Abu Bakar ini, Sayyidina Umar semuanya baca ayat. Datang Arab Badui, dia baca ayat dengan ayat yang sama dengan Sayyidina Umar, tapi dengan bacaan yang lain. Sayyidina Umar marah, ini mengulang Quran, merubah Quran. Selesai Pak, selesai. Sayyidina Umar marah. Orang Badui tadi sembahyang. Sayyidina Umar berdiri. Ente jangan rubah-rubah ayat. Bukan menafsirkan ayat sembarang, merubah bacaan. Katanya aku belajar semacam ini. Dikacak oleh Sayyidina Umar di guru. Dikacak oleh Sayyidina Umar. Marah Sayyidina Umar. Rasul lihat ada keributan. Balik Rasul, kata Rasul, mana kayak Umar? Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, ini Arab ini, Al-Badui ini, orang kampung ini, dia baca Quran tidak sama dengan apa yang pernah aku dengar bacaannya itu dari Rasul. Ya Umar, fakul ya, latafala, lepas tangan, jangan begitu Umar. Ngacak orang, kata Rasul, fakul, buka tangan, jangan sebentar, dibuka. Kata Rasulullah, ya Umar, ikra kama tasma', baca sebagaimana yang kau pernah dengar dari aku. Dibaca Sayyidina Umar ayat dengan ayat yang dia pernah meriwayatkan dengan. Kata Rasulullah, hakadha unzil, semacam ini diturunkan. Kata Rasulullah kepada Arab Badui ini, kata Rasulullah, ya fulan, ikra kama tasma', baca, kata Rasul sebagaimana yang pernah kau dengar. Dia baca. Apa kata Rasulullah? Hakadha unzil, semacam ini juga diturunkan. Protes Sayyidina Umar. Kenapa Rasul? Aku tidak pernah mendengar suara ini. Dipegang oleh Rasul. Dada Sayyidina Umar. Syaitan Rasulullah. Syaitan fikar di Umar. Keluar wahai syaitan di hati Umar. Keluar wahai syaitan di hati Umar. Sayyidina Umar ini Pak, kalau pengen tahu ya, kalau dia jalan di sini ada syaitan di sana, syaitan itu dari jalan lain. Saking ketamunya dengan Sayyidina Umar. Tatkala dia marah kemasukan setan. Bagaimana dengan kitanya? Kita ini kayak setan cari hari-hari di mana orangnya, anak menggoda. Makanya Pak, marah itu Rasul pernah marah, tapi kata Habib Umar, datangkan hadis, datangkan ceritanya. Bagaimana Rasul itu marah, biar kami bisa meniru kalian yang ingin memaksa kami agar kami marah dalam dakwah kami. Ada telah terlibat. Itu min khususiyatin
Itu satu daripada khususnya tadi. Kalau kita ini Pak, cerita nih, Sayyidina Umar aja marah kemasukan setan. Ya sadar diri ya kita, apalagi keumaran hakaran aja. Makanya Pak, cerita ar-ruhama, innama bu'istum ruhama. Kata Nabi, aku ini diutus sebagai penyayang untuk kalian. Itu banyak ceritanya, karena kita bisa menirunya. Jadi jangan niru marah, niru kasih sayangnya. Makanya karena itu memang tidak bisa. Makanya Nabi Muhammad itu saking kasih sayangnya, lah bukan cuma untuk manusia, lawan binatang, beliau berkasih sayang. Bahkan Rasul mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa menyayangi tidak akan pernah bisa disayangi. Nabi itu pada waktu dulu pernah Bani Hanifah, satu suku Badui dari Arab, datang menemui Nabi di Madinah, ingin berbaiat masuk ke dalam agama Islam. Datang mereka sekelompok Bani Hanifah, datang ingin menemui Nabi, datang bertemu, duduk berjampingan dengan Rasul, sambil bertanya-tanya tentang hukum Islam. Rasul menjelaskan segala mereka. Kemudian datang Al-Hasan, datang Al-Husain, cucu Nabi, datang. Sambil Nabi berbicara, sambil mencium Hasan, sambil Nabi berbicara, sambil mencium Husain. Kata Bani Hanifah ini, satu Bani Hanifah, kata Rasulullah, kata orang Arab Badui ini, wahai Rasulullah, begitu sayangnya engkau dengan cucumu ini. Aku ini wahai Rasulullah, 10 bayi anak, seikung-ikung kada suatu cium mulai lahir sampai ini. Itu waktu itu orang Arab. Nabi itu diutus mengajarkan kasih sayang. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Ya fulan ma amlik lak ayyan sa'allah min qalbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai fulan, ma amliku lak, aku tidak memiliki apa yang telah hilang di hatimu kalau itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan sampai hilang di hati kita ini kasih sayang. Kalau sampai hilang di dalam kasih sayang, Nabi mengatakan ma amliku laka, aku tidak memilikinya untuk memberi itu kepada kalian kalau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sayangi saudara kita, apalagi ini parah dah musim pemilu, pasangan bermusuhan, hati-hati. Kalau dicabut oleh Allah bermusuhan itu, kasih sayang itu tidak akan pernah bisa diberi oleh Nabi. Makanya jaga, jangan sampai gara-gara politik kita bermusuhan. Jangan sampai hanya gara-gara urusan gubernur, presiden bermusuhan. Orang maka sampai pekawanan dayanya di sana. Kita di kampung mesih kelebihan. Berbahaya. Hati-hati. Nabi itu diutus untuk kasih sayang. Makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri-diri kalian. Ya, para sahabat itu mendengar hadis ini dan mereka mendengar bahwa Allah telah memberi Nabi sifat ar-rauf ar-rahim. Di mana sering kita mendengar dari grup-grup laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin ar-rauf ar-rahim. Nabi itu dengan orang mukmin, dengan orang-orang mukmin ya, kita itu orang mukmin dan muslim. Ar-rauf ar-rahim, bersifat raufur rahim, sayang banget. Sampai Nabi mengatakan, tidaklah duri masuk ke dalam kaki umatku melainkan aku ikut merasakan sakit. Itu baik sayangnya Nabi loh kita. Sahabat, karena mereka mengetahui bahwa tempat keimanan itu adalah saudara kita sesama muslim. Tempat ingin menyayangi, membalas kebaikan Nabi adalah kita baik dengan saudara kita sesama muslim. Makanya sahabat waktu itu berkasih-kasih sayang, berkasih-kasih sayangan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Bahkan kadang-kadang berbagi makanan itu kayak pun orang nang makan seorang kadang. Kalau kita ini sudah banyak hapun seorang, para orang makan ini hilang.
Ini perlu, karena berhakikat Pak, kalau kita ingin membahagiakan Nabi Muhammad secara jasadiah, itu sudah tidak mungkin, sulit Pak. Tapi kalau kita ingin berhubungan Nabi dengan Nabi secara zahir, kita baik dengan saudara kita. Kita jaga silaturahim. Kita beri makan mereka. Nah, kita beri makan, kita santuni yang fakir, yang miskin, kita bantu. Dan pada hakikat kita telah membantu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di setiap jiwa orang mukmin ini ada cinta Nabi Muhammad, ada hati Nabi Muhammad di sana. Makanya sahabat dahulu waktu dipersaudarakan oleh Nabi, orang Ansar dipersaudarakan dengan orang Muhajirin. Ini salah satu tujuan dakwah pengokohan Islam pada waktu itu. Rasul mempersaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansar. Di antaranya yang dipersaudarakan waktu itu adalah Sa'ad bin Abi Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Sama-sama orang sugih dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya dari kelompok Muhajirin. Tatkala dia hijrah ke Madinah, dia menjadi orang miskin karena hartanya semuanya ditinggal di Mekah. Nabi mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Abi Rabi', adalah bisnis, seorang tujar, seorang pedagang orang Madinah pada waktu itu. Maksud Nabi apa? Kalau dipersaudarakan yang kaya lawan kaya, pandernya Rasul. Kalau orang miskin, saya pasti saya kompander Alphard, saya kompander Muhammad. Jadi nyambung. Kalau pandai bisnis sama mahal dipersaudarakan. Sa'ad bin Abi Rabi' ini menyambut keinginan Nabi, karena tatkala persaudaraan ini kita jalankan, di situ kita menyenangkan hati Nabi. Sa'ad bin Abi Rabi' waktu mendengar bahwa dia dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dia panggil Abdurrahman bin Auf. Katanya, wahai Abdurrahman, anta akhi fid dunya wal akhirah. Kau ini saudaraku di dunia dan di akhirat. Katanya Abdurrahman, aku tahu kau ini dahulu orang kaya di Mekah. Tapi karena hijrah bersama Nabi, karena keimananmu kepada Allah dan kepada Rasul, kau tinggalkan hartamu yang banyak. Sekarang kau menjadi orang fakir di sini. Dan aku mengerti kau ini orang yang bisnis. Sekarang kata Sa'ad bin Abi Rabi', aku ingin berbuat baik kepada kamu karena kau adalah saudaraku dan kita dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad. Katanya, aku punya 2 toko di pasar. Sekarang kau pilih yang mana, aku beri kau 1 untuk ini baik. Ada orang lainnya barang sanak yang diambil tokonya. Jangan benar ini bukan saudara-saudara, karena mereka faham di situ ada hati Nabi Muhammad. Di dalam saudara kita sesama Muslim ada hati Rasulullah, ada cinta Nabi di situ. Kata Abdurrahman, kata Sa'ad bin Abi Rabi', kau pilih, wahai Abdurrahman, ambil saja 1 toko itu untuk dirimu agar kau bisa berusaha dan menjalankan bisnismu di situ. Ada cukup itu, wahai. Saking sayangnya mereka, karena mereka melihat di dalam jiwa ini ada Nabi Muhammad. Katanya, wahai Abdurrahman, aku ini punya 2 istri dan kau sudah tidak mempunyai istri. Sekarang kau pilih salah satunya, akan aku ceraikan dan akan aku nikahkan denganmu. Ada kadang masa kau belok harapan ini bini orang banyak belok itu kecintaan mereka. Coba ini ada kan, ini Pak yang kita rindukan, sosok-sosok yang semacam ini. Orang kafir itu Pak tidak bisa baca Al-Quran, orang kafir itu Pak tidak bisa baca hadis. Yang mereka baca kita ini semua. Bagaimana perilaku kita dengan saudara kita, itu yang mereka baca. Makanya dahulu ada seorang raja Persia, dia kagum dengan Islam dan masuk Islam. Waktu ditanya, kenapa kau masuk Islam? Katanya, aku tidak pernah baca Quran, tidak pernah baca hadis. Satu yang kulihat dari Islam ini, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammad. Katanya, aku kagum dengan Islam ini. Satu yang membuatku dengan kagum, karena aku tidak pernah melihat manusia mencintai manusia yang lainnya melebihi sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mencintai sahabat. Kagum. Ini siapa orang hendak kagum dengan kita? Kita hanya kepada Anda cukup. Isi. Makanya kita punya guru Habib Bakar ada di buat apa kita beliau berdakwah, muridnya banyak, yang ada cuma kita menebar kebencian dan permusuhan.
Tidak ada manfaat. Kita yang kita harapkan bagaimana kita bersatu, saling menghargai dan mencintai. Terdapat urusan politik dan lain sebagainya, itu anggap angin lalu. Yang ada kita persaudaraan, ukhuwah Islamiyah adalah segala-galanya bagi kita. Ini kecintaan, salah satu kecintaan. Pada waktu itu sahabat Ansar dan Muhajirin semuanya bersaudara. Waktu itu baik Sayyidina Ali datang terlambat di bawah persaudaraan. Kata Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang lain sudah bersaudara. Imam Ali bertanya, ya Rasulullah, man akhi? Siapa Rasulullah saudaraku? Kata Rasulullah, ya Ali, anta akhi fi dunya wal akhirah. Wahai Ali, kau itu saudaraku di dunia dan di akhirat. Nabi itu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Makanya Nabi itu baik bercanda lawan Ali itu biasa. Tapi Nabi itu bercandanya jangan berdusta. Kalau kita bercanda berdusta. Well, kata Nabi, well, man yukhimun nas yukhidahum. Celaka orang yang suka berdusta hanya untuk bikin orang ketawa. Celaka. Apalagi dusta untuk nipu orang. Ingin menghibur orang aja celaka. Bukan dalam kitab Bahjatul Wasail ada disebutkan jangan suka berdusta, karena berdusta ini Pak, kalau kita biasa dalam bercanda akan membawa kepada keseriusan berdusta. Jadi hati-hati, jangan biasakan berdusta. Makanya Rasul itu bercanda. Kata Nabi, ana muzah, aku ini bercanda, tapi canda betul. Karena berdusta. Itu Nabi Muhammad SAW. Ada orang mau laki Pak, menemui Rasulullah. Katanya Rasulullah, doakan laki untuk ini. Lakinya mau garing. Ya Rasulullah, yang mudah-mudahan yang ambeh lagi kamnang matanya mulai memutih gitu. Nangis Pak. Rasulullah nyampe laki orang matanya mulai memutih. Berarti anak matinya nih. Rasulullah anak mati kalau. Ya Rasulullah laki itu matanya hilang sebagian itu putih kan? Iya, udah ada juga putihnya. Ini candanya. Apalagi dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Itu Rasul bercanda, tapi serius. Kata Nabi, orang Arab pada waktu itu kalau makan korma, giginya ditaruh di depan. Itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Kalau di Hadramaut juga semacam itu. Kalau makan korma, ditaruh giginya di depan. Selesai makan korma, mereka hitung berapa biji yang mereka makan, mereka ganti dengan sembahyang sunat berapa kali. Begitu mereka, bentuk rasa syukur mereka. Kita berapa biji nasi habis terus sembahyang sunat. Artinya apa? Banyaknya nikmat dari Allah kita lupakan. Jadi waktu itu Pak, Rasul makan, Rasul semangat makan korma. Bijinya Rasul hendak di hadapan Imam Ali. Jadi bijinya yang biasanya ditaruh di hadapan masing-masing, Rasul hendak di hadapan Imam Ali. Akhirnya menumpuk Pak, biji korma di hadapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Selesai, sahabat waktu itu melihat ketawa. Imam Ali dia diam aja. Kata Rasulullah, yang paling banyak makan korma, yang paling banyak bijinya di hadapannya. Ketawa sahabat. Kenapa? Karena bijinya di hadapan Imam Ali. Ketawa aja. Kata Imam Ali, ada yang lebih banyak daripada aku. Kata sahabat, siapa? Yang makan korma lawan biji-bijinya. Ketawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini candanya Nabi kita. Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, diantaranya Pak, dipersaudarakan ini, mereka menjaga persaudaraan ini. Ada satu terakhir cerita ini dari sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dipanggil Salman minna ahlul bait Nabi. Salman ini dari keluarga. Dia orang Persia, orang Iran. Kulitnya putih, merah-merahan, orangnya tampan, luar biasa. Dipersaudarakan dengan Abu Darda. Orang kampung Madinah, dia Badui. Kata Rasulullah, ya Salman, akhuka Abu Darda, saudaramu Abu Darda. Kata Abu Darda, Salman, anta akhi di dunia wal akhirah. Kata Salman, ya Abu Darda, anta akhi di dunia wal akhirah. Kau saudaraku, kata. Saling menyayangi. Salman ini setelah masuk Islam, dia tidak pernah pulang kampung. Dia tinggalkan keluarganya. Dia hidup bersama Nabi sampai Rasul mengatakan, karena Salman minna ahlul bait. Salman ini adalah keluargaku. Kata Rasulullah, wahai Salman, kau nabunglah. Kata Rasulullah, kau kawin. Sudah tua, sudah besar, sudah berumur. Kata Rasulullah, wahai Salman, kau nabung.
kemudian kau kawin dan kau cari di kampung Abu Darda karena dia saudaramu, biar kau bisa di situ hidup dan Abu Darda bisa membantu kehidupanmu. Nabung Salman setelah cukup baik berangkat ke rumah ke kampung Abu Darda. Kata Salman, wahai Abu Darda, aku disuruh oleh Rasulullah untuk mencari jodoh di kampung. Oh, kata Abu Darda, aku bantu kalau itu keinginan Nabi. Kau nginap aja di rumah gue, kau jalan-jalan, siapa tahu ada perempuan yang cocok untukmu, kita lamar kan. Beberapa hari Salman di kampung Abu Darda ternyata ada perempuan yang pas menurut hati Salman. Salman bilang, wahai Abu Darda, ada satu perempuan, rumahnya di pondok sana. Kata Abu Darda, aku tahu abahnya. Kalau kita sudah tahu orangnya, ini tahu abahnya. Aku tahu abahnya, kata Abu Darda. Nanti kita lamar. Berangkat Salman Al-Farisi dan Abu Darda ke rumahnya perempuan. Mereka masuk, disambut oleh abah dari perempuan. Kata abah dari perempuan, wahai Abu Darda, apakah maksud kalian untuk ke sini? Maksud kalian untuk ke sini apa? Kata Abu Darda, wahai paman, ya ammi, hal ta'akhi fi dunya wal akhirah. Ini saudaraku di dunia dan di akhirat. Kami dipersaudarakan oleh Nabi. Namanya Salman Al-Farisi, dia dari Persia. Namanya Salman. Kata Nabi, kata Abu Darda, kami datang ke rumah sampean ini. Maksud kami, ulun ini mengawani, ingin melamarkan anak perempuan biang untuk dinikahi oleh saudaraku Salman Al-Farisi. Kata abahnya, wahai Salman, kiranya andaikan aku yang kawin, ya pasti aku mau dah. Tapi masalahnya ini anakku yang kawin. Ya aku tanya dulu sama orang yang mau dah. Masuk ke kamar. Lama ditunggu oleh Abu Darda dan Salman ini. Karena keluar, lama-lama keluar juga. Abahnya tadi keluar. Kata abahnya, wahai Abu Darda, artinya jodoh itu Allah yang menentukan. Katanya, mohon maaf, lamaran Salman ditolak. Ya Bapak, Salman ini dalam riwayat orang Yahudi pernah ke Madinah ingin bertemu dengan Nabi, dikiranya Salman itu Rasulullah. Saking miripnya Salman itu dengan apa yang tertulis di dalam Taurat, ketampanan Salman, suah tolak orang. Jadi membuat menit tolak orang wajahnya. Sekelas Salman aja tolak orang lah. Jadi kata apa ini perempuan? Lamaran Salman ditolak. Cuman anak perempuanku minta satu permintaan kepadamu wahai Abu Darda, dan kepadamu wahai Salman, agar kau tidak kecewa. Kata Salman, kata Bapak, mungkin kami bisa membantu. Kami bantu kalau Bapak ditolak. Kata Sarik juga ditolak. Hari ini ditolak Sarik. Artinya akan kami tunaikan apapun yang dia inginkan, kami bantu. Kalau dia ingin bantuan dari kami. Artinya masalah ditolak itu anggap sudah lewat sudah. Ini laksana orang mukmin punya hajat dengan orang mukmin yang lain. Apa hajatnya? Katanya, kata abah ini perempuan, anak perempuanku tadi tidak mau menikah denganmu wahai Salman, dia mau menikah dengan engkau wahai Abu Darda. Ya Abu Darda, membawa uang ini menikahkan dengan aku, melamar aja. Coba bayangkan ya. Ya Abu Darda keluar berduit, dan ada duitnya. Apa kata Salman? Wahai Abu Darda, anta akhi di dunia wal akhirah. Kau saudaraku di dunia dan di akhirat. Menyenangkanmu, menyenangkan Nabi. Karena kita dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh berkasih sayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Salman Al-Farisi, wahai Abu Darda, nih duit. Kau kawin, kau menikah dengan perempuan ini. Coba Bapak bayangkan, pilihannya diambil, orang nikah pakai duit seorang, ada nggak orang? Ini pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendidik, dan ini Pak, kita mungkin tidak melihat, tapi telinga kita pernah mendengar sejarah ini. Dan kita berharap Pak, sebelum kita ajar menjemput kita bisa mewujudkan kasih sayang dengan saudara kita ini Pak. Sebelum kita mati kita bisa mencintai saudara kita. Karena di dalam saudara kita, di diri saudara kita ada cinta Nabi Muhammad,
ada diri Nabi Muhammad SAW, dan i'tiqadkan di hati kita, yakinkan di hati kita, di saat kita membantu dia, kita menyenangkan hatinya, kita telah menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita bisa semacam ini, insya Allah permusuhan, pertikaian, perselisihan itu akan gampang hilang di tempat kita, dan rahmat Allah akan turun bersama kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini sudah mengabulkan daripada hajat sahibul bait. Wabil khusus, mudah-mudahan berkat kita kumpul di sini, Allah satukan hati kita, Allah tanamkan persaudaraan di hati kita, Allah tanamkan rasa saling menyayangi, dan hilangnya prasangka yang tidak baik, prasangka yang buruk, prasangka yang menyebabkan pertikaian dan perpecahan di antara kita. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kehidupan kita ke depannya tambah lebih baik. Sedikit demi sedikit sunnah Nabi semakin kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Cara akhir doa atau penutup doa, kami mintakan sekali lagi kepada Ustaz bisa melaksanakan Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى برحمتك وجعلنا الصلاة والسلام دائمين بدون وكيلا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستغفرك في حق الصلاة الفاتحة المعظمة وارزقنا السلام والقرآن العظيم، أن تتعالى بهذه الخير وتتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملة الخير، وأن تحفظ مديننا، وأن تسلنا أهلنا ولنا من كل محنة وحسنة وغير إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر